Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan Bapak Ibu wali murid kelas 1. Nah, MPLS hari ketiga itu akan bertemu dengan saya. Perkenalan dulu dong, saya siapa? Saya Bita, wali kelas 1. Nah, saya akan menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala itu apa sih? Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran. Nah, di sekolah, di wawasan wiyata Mandala ada 7K, yaitu kebersihan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kerapian, kemudian keindahan dan ketertiban. Pastinya ada 7K. Nah, kenapa di sini wawasan wiyata Mandala itu sebagai di SD Negeri Kramat 3 tentunya pasti ada kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada siswa. Nah, peran sekolah yang pertama, beliau berwenang dan bertanggung jawab atas semuanya yang ada di sekolah, baik pendidikan dan baik lingkungan sekolah. Nah, kemudian di sini pasti di sekolah akan menyelenggarakan ekstrakurikuler. Di ekstrakurikulernya itu ada ekstra pramuka yang harus wajib, kemudian ada ekstra tari, ada ekstra BTK, kemudian ada ekstra PBB dan ada ekstra olahraga. Nah, tentunya itu sebagai kegiatan yang ada di sekolah untuk menunjang kegiatan di sekolah ini. Kemudian peran guru itu menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Nah, guru juga akan harus menjadikan teladan bagi siswa-siswi di SD Negeri Kramat 3. Kemudian peran murid. Sedangkan peran murid di sini harus menaati peraturan yang ada di sekolah atau melaksanakan, mematuhi semua yang ada di sekolah yang dibuat oleh sekolah, dan wajib mengetahui visi misi Sekolah Negeri Kramat 3. Nah, kemudian peran masyarakat itu juga orang tua kan juga masyarakat, dan sekitar lingkungan sekolah ini juga masyarakat. Beliau sangat mendukung dan menunjang program kegiatan sekolah kita. Kemudian fungsi sekolah itu adalah tapi sebagai tempat masyarakat untuk belajar dan mematuhi aturan yang ada di sekolah. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ya, ciri-ciri sekolah itu seperti apa, pasti ada guru, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian prinsip sekolah. Prinsip sekolah, kita dilarang membanding-bandingkan atau membeda-bedakan suku, bahasa, atau jenis kelamin dan sebagainya. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang lingkungan sekolah di sini pastinya. Dan sekarang saya akan melanjutkan prinsip tentang sekolah. Prinsip sekolah yang pertama yaitu sekolah sebagai tempat wadah untuk mendapat ilmu. Nah, yang kedua, prinsip sekolah yang kedua adalah sekolah dapat menimbulkan minat dan bakat siswa. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata, tidak memandang bulu siapapun itu siswanya. Kemudian siswa sebagai institusi, tempat belajar peserta didik yang nyaman, yang membuat siswa itu nyaman belajar, tidak terganggu, tidak ada kendala apapun. Nah, kemudian sekolah juga sebagai pembinaan potensi di luar sekolah. Nah, kemudian ada bimbingan konseling atau apa itu juga bisa. Nah, saya akan menjelaskan bahwa ini adalah ruang kelas dari kelas 1 sampai ke kelas
teman-teman. Ini adalah ruang kelas 1 yang tadi sudah saya sampaikan waktu di pertama materi. Kemudian ada kelas 4. Di sini ada tong sampah, ada berbagai macam. Kemudian karena belum ditata ya, oke. Kelas 3. Di sini juga ada kegiatan siswa. Kegiatan siswa berbagai macam kita dokumentasikan, kemudian kita tempel, akan menjadi suatu kenangan buat siswa. Kemudian di sini ada kelas 3 tentunya. Ini adalah beberapa contoh kelas yang ada di SD Negeri Kramat 3. Di sana pasti ada pojok bacanya, ada tertib karyaku. Nah, itu sangat mendukung siswa untuk belajar. Karena sekolah itu kan memang tempat untuk belajar yang nyaman. Kemudian, nah, di sini juga ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran kita usahakan di sini kita tidak mendatangkan pedagang dari luar, tapi biasanya orang tua wali murid yang akan menitipkan jajan di sini. Jelas tentunya jajanannya itu menyehatkan untuk anak dan tidak usah khawatir tidak ada jajanan yang di luar. Kemudian di sini ada taman. Nah, tapi nggak apa, di sini ada Bapak Anjar. Nah, itu adalah Pak penjaga kita SD Negeri Kramat 3. Nah, di sini ada taman yang rindang tentunya ya. Nah, tentunya yang tadi saya sampaikan adalah sarana prasarana sekolah. Sarana prasarana sekolah harus dipelihara oleh siapa? Tidak hanya guru, tidak hanya penjaga, tidak hanya kepala sekolah, tapi semua warga sekolah wajib memelihara lingkungan sekolah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.